Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke sekarang UI Watch ya. Kita akan membahas berita dan rencana dan gagasan, masih wacana memang, dari Menteri Kesehatan kita saat ini, Budi Gunadi Sadikin, yang ya merencanakan mempercepat program pendidikan spesialisasi kandungan ya, obstetri dan ginekologi itu menjadi lebih cepat, plus minus sekitar 1 tahun, 1,5 tahun, dan dilakukan oleh dokter umum untuk belajar 1,5 tahun. Padahal program ini ini menyangkut keselamatan jiwa 2 orang, yaitu ibu dan bayi. Nah, ini buat saya itu sangat sangat menimbulkan kesedihan, karena tergambar seolah-olah memperpendek program pendidikan yang sebetulnya selama ini memang sudah cukup panjang dengan argumentasi yang jelas dan lengkap demi untuk keselamatan ibu dan bayi. Nah, itu menurut saya. Bagaimana menurut Abang? Ya, cocok ibu-ibu. Saya mengalami hal-hal yang seperti ini di bidang ilmu sosial, yang mana masalah ilmu kedokteran yang disebut ginekolog yang harusnya 4 tahun dibuat oleh Budi Gunadi Sadikin dipersingkat menjadi 2 tahun. Seharusnya fungsi ID inilah yang harus berdebat riset di negara Malaysia, Singapura, Filipina. Jangan si Budi Gunadi sewenang-wenang. Menurut saya memang harus kalau seandainya di Malaysia 2 tahun, di Singapura 2 tahun, di Thailand 2 tahun, kita ASEAN, ya mengapa kita nggak mau 2 tahun? Kenapa? Di ilmu sosial seperti notaris juga diperlama organisasi ini yang menekan anak-anak yang sudah tamat belajar S2 notaris. Jadi orang-orang dokter ginekolog ini takut porsinya terambil, dibuat menjadi 4 tahun. Itu ada indikasi ke situ, dugaan saya. Dugaan saya. Bukan menyangkut dua orang, anak jiwa, dan ibu dan jiwa. Itu betul. Tetapi kalau ternyata hasil riset dari ID dan dokter-dokter yang lain mengatakan 2 tahun, kenapa 4 tahun? Ya lebih cepat, lebih bagus. Mengapa ini lambat? Saya akan tahu kejadian. Ikatan notaris yang namanya IPAT, pejabat pembuat akta tanah, itu mafia. Ya. Jadi jangan ini juga mafia, jangan porsinya orang itu terlalu cepat hilang. Porsinya pekerjaannya pindah kepada yang lain. Ini dalam hal itu pengamatan saya. Di Indonesia ini ada motifnya semuanya itu uang. Ya, tapi apakah semuanya? Pengamatan saya. Ya, tetapi balik lagi ya Bang ya, saya masih tergelitik itu ya, karena hal-hal yang terkait dengan jiwa manusia. Betul. Jiwa Ibu generasi katakan. berikut. Betul. Ibu tahu, saya pengalaman istri saya sama dokter ginekolog, siapa yang tak kenal Jakarta, udah meninggal dia. Hampir saya tonjok muka, saya pikir. Hanya meminta medical recordnya aja. Saya mau ke Belanda pindah, tolong medical record, kata istri saya. Minta sama dia. Saya mau periksa dia ke Belanda. Lantas dapat enggak dikasih, saya datang. Sampai ini pengalaman saya. Iya. Supaya ibu tahu. Itu pengalaman Abang karena Abang punya fasilitas untuk bisa membawa ke negara lain. Enggak untuk kontrol benar atau tidak. Iya. Oke. Dengar ibu, kalau nggak gitu nggak dapat sama
kejahatan dokter ini. Ya. Istri saya itu dioperasi, ada miom di kandungannya itu. Akibat miom itu rusak bermuda istri saya sehingga saya nggak punya keturunan. Sakit nggak sama ibu? Saya dibuat gitu. Karena saya di dokter. Di Belanda, tolong keluarkan. Mau saya tuntut dia. Tapi kode etik dokter nggak berani membuat seperti itu. Karyawan saya juga begitu. 3 dokter mengatakan dia prostat anak umur 35 tahun. Anak buah saya. Saya ke Belanda, tidak ada. Ya. Abang punya fasilitas untuk bisa... Bukan soal fasilitas. Ingin mau tahu benar nggak? Oke. Ya. Dokter-dokter yang di Indonesia ini, maaf ya, seperti kawan saya, sahabat saya. Dengar ibu dulu, saya jelaskan ibu. Rul, aku bapakku dokter, adikku dokter, ipar aku dokter, sepupu aku dokter, kawan aku dokter. Aku kalau sakit, aku tidak mau di Indonesia ini. Terus gimana? Bapak aku Australia, ibu aku Australia, Singapura. Nggak percaya aku. Nggak punya kaget. Nggak percaya. Dia itu anak sekolah kedokteran dulu. Maka dia giat mencari uang. Bagaimana dia? Singapura main aja dia. Kan Australia juga dia periksa. Jadi dia nggak percaya. Saya pun akhirnya saya masuk asuransi di Belanda. Apapun istri saya ada kontrol ke Belanda. Nggak sinusitis, dibilangnya sinusitis. Mau dioperasi. Inilah dokter di Indonesia, jahatnya. Ya. Ini pengalaman saya, Bu. Ya, tapi Bang, mungkin untuk saat ini, mungkin nggak bisa juga kita generalisir karena... Bukan general, makanya hati-hati. Ibu kan hanya sensitif 2 nyawa. Kalau saya bukan 2 nyawa, istri saya jadi korban. Yang miom itu kalau membahayakan baru boleh dioperasi. Salah operasi, kenalah istri saya. Sehingga saya diskusi sama dokter ginekolog di Belanda. Bayangkan aja sama ibu. Ini yang saya alamin. Saya berbicara atas pengalaman saya, anak buah saya, sahabat saya. Jadi dokter-dokter ini banyak juga raol, kalau istilah kami anak Medan, raol. Apa itu Bang? Raja olah. Diolah, di-create. Bagaimana? How to get money. Itulah mafia. Itu namanya. Makanya perlulah saya, teman saya dokter, mantu saya, cucu saya dokter. Saya second opinion sama dia. Kenapa second opinion? Nggak langsung saya percaya. Makanya saya bilang, kadang saya pergi ke Malaysia. Layanannya bagus, kosnya juga murah. Itulah Bu. Jadi ini saya berdasarkan pengalaman. Itu. Nah, ya jadi itu pengalaman Abang ya, dan Abang artinya punya kesempatan lah untuk second opinion. Persoalannya kan sekarang masyarakat kita nggak semuanya punya kesempatan. Nggak, second opinion saya tuh hanya di Indonesia ini aja, di Jakarta ini aja. Untuk mengecek daripada itu, karena saya asuransi saya di Eropa, di Belanda, gratis kalau maupun berobat apa segala macam. Saya berangkat ke sana, ke Belanda. Saya kerjasama sama perusahaan di Belanda. Saya diasuransikan sama dia. Oleh karena itu saya berobat juga gratis, nggak bayar. Hanya tiket aja yang saya beli ke Belanda itu. Itu Bu. Jadi saya hal-hal tentang kedokteran ini di Indonesia itu perlu. Makanya ID ini berapa kali saya bilang, buat apa kalian kumpul namanya ID? Kok kalian bisa jadi begini, nggak berfungsinya, saya bilang. Jadi tidak tertutup. Artinya bukan sambela si Budi Gunawan ya, dia buat 2 tahun, syukur kalau betul bagus. Itu kan butuh penelitian yang cukup panjang, Bang. Iyalah, referensi patokan kita kan ada. Malaysia berapa tahun, Singapura berapa tahun, Filipina berapa tahun, Thailand berapa tahun. Kita combine di sini. Jangan, gua yang berkuasa, gua buat aturan, seenak gua. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu. Sebetulnya yang pendidikan dokter spesialis yang panjang itu juga yang di negeri ini juga sudah berdasarkan penelitian yang cukup panjang juga, Bang. Ya, tapi kita harus acuh di negara tetangga kita bagaimana.
Anak kedokteran di Malaysia, di Singapura aja dulu 3,5 tahun bisa selesai. Saya punya keponakan di sana, di Singapura, warga negara Singapura. 3,5 tahun jadi dokter dia. Ya. Kita kalau di Medan tuh 7 tahun. Kalau di Jakarta ini 6 tahun atau 5 tahun kalau nggak salah saya. 6 tahun. Nah, berapa uang? Orang S2 2 tahun di sini. Ponakan saya pergi sekolah ke Belanda setahun. Selesai S2-nya. Ah, presenter Metro TV dia dulu tuh terkenal. Jadi banyak. Jadi kita itu harus berdasarkan jangan ego sektoral, yang reasonable, masuk di akal. Ya itu yang ini ya Bang ya, artinya itu yang ideal dan mudah-mudahan menuju secara bertahap ada pihak-pihak tertentu atau kurang-kurangnya Menteri Kesehatan justru gitu ya, mempersingkat. Ya, tapi mempersingkat dengan gitu ya, dengan alasan yang jelas dan dengan penelitian yang cukup lengkap panjang. Paling gampang kok meneliti itu. Pergi aja Malaysia seminggu selesai, Singapura 3 hari selesai, Dubai, gitu, Filipina selesai. Oh, sulit-sulit. Ya, oke. Kelihatannya ini cukup menarik ya Bang ya, dan mungkin lain kali bisa kita bahas lagi. Tapi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Abang dan terima kasih kepada semua pemirsa yang telah mengikuti acara ini. Ya, kembali lagi UI Watch berusaha dan terus menjunjung tinggi veritas, probitas, justisia. Ya. Racikan Berita 1.